Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Amanda dengan NIM 2405090038. Di sini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah pemrograman, yaitu membuat 3 jenis shorting. Yang pertama, saya ingin membuat bubble short, yang kedua selection short, dan yang ketiga merge short. Oke, langsung saja kita masuk ke shorting yang pertama, yaitu bubble short. Bubble short merupakan cara pengurutan data yang dilakukan dengan membandingkan dua elemen yang bersebelahan, lalu menukarnya jika urutannya salah. Dan proses tersebut dilakukan berulang hingga semua data terurut. Misalkan, kita ada data awal 3, 1, 4, 2, 5, dan kita ingin mengurutkannya dari yang terkecil hingga terbesar. Maka kita bandingkan dulu data-data yang bersebelahan. Jika iya, maka kita menukarnya. Misalkan 3, 1, 4, 2, 5. 3 dan 1 itu adalah elemen yang bersebelahan. Kita bandingkan apakah 1 lebih kecil daripada 3? Ya, maka 1 kita pindahkan urutannya ke depan. Jadi urutannya menjadi 1, 3, 4, 2, 5. Dan proses tersebut berulang hingga nanti kita dapatkan urutan yang benar dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berikut adalah rincian pengurutan hingga urutannya sudah benar, yaitu dari kecil hingga terbesar. Oke, kita langsung saja ke codingannya. Di sini saya menggunakan software Visual Studio Code. Kita ketikkan bubble short.
Oke, ini codingannya sudah jadi, kita jalankan terlebih dahulu. Nah, ini urut ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, hingga 5. Baik, selanjutnya kita akan langsung menjelaskan codingan yang saya ketikkan. Yang pertama itu def bubble short angka. Ini artinya kita mendefinisikan sebuah fungsi bernama bubble short yang menerima parameter angka, dan di dalam angka ini, parameter angka ini itu ada list data atau angka yang ingin kita urutkan itu. Lalu banyak angka sama dengan len dalam kurung angka itu menghitung jumlah elemen dalam list angka dan menyimpannya dalam variabel banyak angka. Urut sama dengan false, artinya data belum urut, dan nantinya ini tuh untuk menentukan apakah perlu mengulang proses sorting lagi atau tidak. While not urut, selama urut masih false, maka akan diulang proses sorting hingga tidak ada penukaran lagi dalam satu putaran penuh. Urut sama dengan true, misal data sudah urut di putaran pertama, lalu looping lagi, sorting lagi, dan ditemukan angka yang salah urutannya, maka nilai ini akan diubah menjadi false agar proses tersebut itu tetap berjalan. Proses looping tersebut akan terus berjalan. For i in rank, banyak angka ini adalah codingan untuk looping. Jadi ini melakukan looping dari indeks ke 0 hingga ke n. If angka dalam kurung i lebih besar daripada angka i plus 1 sama dengan, ini adalah jika angka kiri lebih besar dari angka kanan, berarti urutannya salah dan perlu ditukar. Jadi urutannya dari yang angka i, lalu angka i plus 1 ditukar menjadi angka i plus 1, lalu angka i. Ini menukar posisi dua angka yang salah urutan dengan swapping menggunakan tabel unpacking di Python. Return angka return angka itu digunakan untuk mengembalikan list angka yang sudah terurut setelah semua proses selesai. Jadi setelah data sudah urut, kita kembalikan dengan return angka. Lalu print bubble short 31425 ini untuk menjalankan fungsi dan mencetak hasil yang sudah. Lalu print bubble short 31425 ini untuk menjalankan fungsi dan mencetak hasil dari proses yang sudah dilakukan. Kita run lagi dan ini hasilnya sudah urut ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sorting yang kedua, yaitu selection short. Selection short merupakan algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara mencari elemen terkecil dari data yang belum diurutkan, lalu menempatkannya di posisi yang paling depan dan mengulangi proses tersebut hingga seluruh data terurut.
Jadi dicari dulu elemen terkecilnya dari data yang belum diurutkan, lalu elemen terkecil tersebut kita taruh di posisi paling depan, dan proses tersebut dilakukan hingga seluruh elemen terurut, seluruh data terurut. Misalkan kita punya data awal 2, 1, 4, 5, 3 dan kita ingin mengurutkannya dari yang terkecil hingga terbesar. Kita bisa cari elemen terkecilnya terlebih dahulu. Di data tersebut elemen terkecilnya adalah 1, maka 1 kita taruh di posisi paling depan. Dan proses tersebut itu dilakukan berulang hingga data urut, dan berikut adalah rincian prosesnya. Selanjutnya kita masuk ke coding di Visual Studio Code. Kita coding terlebih dahulu def selection sort dalam kurung angka, lalu for kita definisikan sebagai dan looping lagi for j in range i plus 1 len angka seperti ini. Lebih kecil dari angka terkecil, maka angka terkecil sudah. Mari kita coba untuk jalankan. Nah, ini sudah urut selection sort jadi 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi codingan ini. Jadi yang pertama, def selection sort angka, itu kita mendefinisikan fungsi selection sort untuk
mengurutkan elemen dalam list angka dari yang terkecil hingga terbesar. Terus for i in range len angka artinya kita melakukan perulangan sebanyak panjang list angka dengan tujuan untuk mencari elemen terkecil dari posisi ke i sampai akhir. Angka terkecil sama dengan i, kita asumsikan, artinya kita mengasumsikan bahwa elemen pada indeks i merupakan angka terkecil. For j in range ini itu adalah kita mencari elemen terkecil dari sisa list. Jadi ini perulangan, ini merupakan perintah untuk melakukan perulangan atau pengecekan elemen setelah j, setelah ini. Lalu perintah for j in range hingga angka terkecil sama dengan j itu untuk melakukan perulangan atau pengecekan elemen setelah i untuk melihat apakah ada elemen yang lebih kecil. Jika ada, kita simpan di variabel angka terkecil. Nah, angka i ini, codingan ini artinya setelah menemukan elemen terkecil dari sisa list, tukar dengan elemen pada indeks i. Jadi yang awalnya angka i lalu angka terkecil diubah menjadi angka, ditukar menjadi angka terkecil terlebih dahulu lalu angka i. Lalu codingan ini merupakan data awal yang acak dan belum diurutkan, yang akan kita urutkan di codingan ini. Lalu codingan ini merupakan data awal yang belum diurutkan, yang masih acak dan akan kita urutkan. Selection sort angka ini fungsinya untuk memanggil fungsi selection sort yang memproses list angka dan mengurutkannya dari kecil hingga terbesar. Lalu print angka ini untuk menampilkan isi list angka setelah diurutkan. Kita ulang, kita coba lagi untuk run menampilkan hasilnya. Ya, ini selection sort 1, 2, 3, 4, 5 sudah urut. Baik, selanjutnya kita masuk ke sorting yang terakhir, yaitu merge sort. Merge sort merupakan algoritma contoh dari teknik divide and conquer, di mana masalah besar dipecah menjadi sub masalah yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dipecahkan. Cara kerja dari merge sort sendiri yaitu kita membagi array atau daftar yang ingin diurutkan menjadi dua bagian yang lebih kecil, lalu mengurutkannya, masing-masing bagian tersebut diurutkan, lalu menggabungkannya kembali menjadi satu daftar yang urut. Misalkan kita ada data 3, 5, 1, 4, 2, 6 dan kita ingin mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka kita bagi dulu data tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lalu kita urutkan. Dan jika sudah urut, kita gabungkan lagi menjadi satu daftar yang urut. Dan berikut adalah contoh untuk merge sort. Selanjutnya kita masuk ke codingannya. Def merge sort
sama dengan angka kiri I. Lalu I plus sama dengan 1. Else angka K sama dengan angka kanan J plus sama dengan 1. Angka kiri angka K sama dengan angka kiri I. Plus sama dengan 1 lalu plus sama dengan 1 awal lagi YJ kecil dengan angka kanan maka angka sama dengan angka kanan J plus sama dengan 1 lalu K plus sama dengan 1 tulis angka sama dengan 3 5 1 4 2 6 ini codingannya sudah selesai, kita coba run. Nah, ini sudah urut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan coding-codingan yang saya ketikkan di sini. Yang pertama itu def merge sort. Angka itu mendefinisikan sebuah fungsi bernama merge sort dan menyimpannya dalam angka. If len angka lebih dari 1, angka kiri ini. Lalu codingan ini itu artinya kita mengecek apakah jumlah elemen dalam angka lebih dari 1. Jika hanya 1, maka otomatis sudah urut. Dan jika lebih dari 1, maka kita membagi menjadi 2 bagian,
Yang pertama angka kiri, yang kedua angka kanan. Ini angka kiri berarti separuh pertama dari list itu diangkat sebagai angka kiri, lalu separuh kedua dari list menjadi angka kanan. Lalu codingan merge sort angka kiri dan merge sort angka kanan itu rekursif untuk mengurutkan masing-masing bagiannya. Rekursif itu fungsi memanggil dirinya sendiri. Jadi setiap bagian di angka kiri, angka kanan dipecah lagi hingga masing-masing hanya punya satu elemen. Lalu I, jika sama dengan 0 ini untuk inisialisasi pointer. I sama dengan 0 itu untuk pointer kiri, J sama dengan 0 untuk pointer kanan, K sama dengan 0 itu merupakan pointer gabungan. 3 codingan ini digunakan untuk melacak posisi saat proses penggabungan dan pengurutan. Lalu while I ini, codingan ini itu untuk menggabungkan dan mengurutkannya. Ini bandingkan elemen dari angka kiri dan angka kanan, masukkan yang lebih kecil ke posisi K dalam list angka. Lalu codingan ini itu untuk jika masih ada sisa di bagian kiri. Jadi jika masih ada elemen yang tersisa di angka kiri setelah perbandingannya selesai, jadi dimasukkan semua ke variabel K. Begitupun di while J ini, jika masih ada sisa di bagian angka kanan setelah perbandingan selesai, maka masukkan semuanya ke K atau pointer gabungan. Lalu list angka ini tuh data yang ingin diurutkan. Lalu merge sort ini memanggil fungsi untuk diurutkan secara langsung, in place diubah di isinya. Lalu print list angka ini untuk menampilkan hasil. Begitu, ini merupakan full codingannya. Kita coba untuk run lagi. Nah, di sini dapat dilihat urutannya, urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, berikut adalah tugas sorting pemrograman saya dari 3 jenis, mulai bubble sort, lalu selection sort, hingga merge sort. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.